Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Bapak Arga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai aljabar. Dan pokok bahasan yang akan kita pelajari yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, di sini ada suatu ilustrasi yang akan Bapak bacakan. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua bertemu di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali, kata Pak Erik. Kemudian Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Lalu Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya membeli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya. Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat dua orang yaitu Pak Erik dan Pak Thohir menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Di mana Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus karena Pak Thohir tadi membeli 2 kardus dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik langsung menyebutkan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku, yaitu sebanyak 5 buku. Oke, di sini ada penjelasan dari percakapan Pak Erik dan Pak Thohir tadi. Nah, di mana kita ketahui Pak Thohir ini membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, kita kan belum mengetahui nih berapa banyak buku dalam satu kardus. Nah, maka banyak buku tersebut kita tulis dengan simbol X. Nah, di sini ada simbol X. Karena Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, dan setiap kardus kita belum mengetahui isinya, kita tulis dengan 2X. Kemudian, karena Pak Thohir membeli 3 buku, lalu kita tulis plus 3 di sini. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Simbol-simbol tersebut dinamakan bentuk aljabar. Nah, yang kita pelajari kali ini itu bentuk aljabar. Kalian juga bisa menggunakan simbol-simbol yang lain untuk menyatakan dalam bentuk aljabar ini. Nah, untuk Pak Erik tadi, karena dia hanya membeli 5 buku, kita hanya perlu menuliskan 5 saja. Nah, untuk 2X plus 3 dan 5 ini merupakan bentuk aljabarnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel atau peubah. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel ini biasa dilambangkan dengan huruf kecil dan kalian bisa milih sih dari huruf A sampai Z. Nah, yang perlu digarisbawahi, yang perlu diingat, variabel ini dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Untuk contohnya, di sini ada 2X plus 3, di mana variabelnya adalah, ya betul sekali, X. Kenapa? Karena variabel itu pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, di sini yang ada huruf kecilnya dari 2X plus 3 hanya 2X. Dan variabelnya yaitu X. Nah, untuk contoh selanjutnya, 4M tambah 5N dikurangi 4. Nah, untuk variabelnya adalah M dan N. Nah, karena variabel tadi dilambangkan dengan huruf kecil. Yang ada hurufnya itu cuma M dan N. Untuk yang kedua ada koefisien. Nah, koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Koefisien 1 dan negatif 1 tidak perlu ditulis. Untuk contohnya, nah ada 2X plus 3Y. 2 merupakan koefisien dari X dan 3 merupakan koefisien dari Y. Kenapa? Karena koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Jadi, yang perlu kita fokuskan atau perlu kita ketahui yaitu adalah bilangannya. Nah, dalam 2X plus 3Y, bilangannya yaitu ada 2 dan 3. Jadi 2 merupakan koefisien dari X. Kemudian 3 ini merupakan 2 dan 3 ini, 3 ini merupakan koefisien dari Y. Yang contoh selanjutnya, 4M tambah 5N dikurangi 6. Nah, kita ingat tadi koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Jadi, karena variabelnya tadi adalah M dan N di sini, maka koefisiennya adalah 4 merupakan koefisien dari M.
Karena M ini loh, M-nya itu kan variabel tadi. Dan 5 merupakan koefisien dari N. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu ada konstanta. Konstanta adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bilangan yang tidak memuat variabel alias jomblo ya. Jadi, untuk contohnya ada 2x plus 8. Konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah berapa? Ya, 8. Karena apa? Tidak memuat variabel atau tidak ada hurufnya, alias jomblo itu tadi ya. Jadi kan kalau 2x kan nggak mungkin, karena 2 mempunyai x. Jadi ada pasangannya gitu. Nah, kalau 8 ini kan sendirian. Jadi, 8 ini merupakan konstanta dari bentuk aljabar dari 2x plus 8. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada 4m tambah 5n dikurangi 6. Nah, kita cari tahu nih, dari ketiga bilangan ini, mana yang tidak mempunyai variabel alias jomblo tadi. Kalau 4m kan nggak mungkin, karena 4 mempunyai variabel m. Kalau 5n kan nggak mungkin, karena mempunyai variabel n. Nah, sini ada 6 yang sendirian nih alias jomblo tadi. Jadi, konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah negatif 6, karena tidak memuat variabel atau huruf apapun. Yang jomblo tadi ya, perlu diingat. Tadi kalau konstanta itu yang diingat itu jomblo aja. Jadi nggak ada pasangannya gitu. Untuk selanjutnya yaitu suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada berbagai macam ya suku. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu bentuk aljabar dengan satu suku atau monominal. Nah, di sini hanya 2x saja. Kemudian bentuk aljabar dengan dua suku atau binomial. Nah, di sini yang perlu kita ingat yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, yang dipisahkan ya, dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kan dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau plus, yaitu ada 2x dan 3. Jadi, bentuk aljabar ini memuat dua suku, karena ada 2x dan 3-nya. Nah, untuk selanjutnya, bentuk aljabar dengan 3 suku atau monominal. Kita ingat-ingat aja ya, aljabar ini dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Jadi yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada tanda penjumlahan 2. Nah, jadi yang dipisahkan kan ada 3 nih. Yaitu ada 5x, y, dan 6. Jadi bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Kemudian selanjutnya bentuk aljabar dengan banyak suku atau polinomial. Jadi bisa banyak suku, yang penting di atas 3 suku, bisa 4 suku, 5 suku, 6 suku ya sampai panjang sana pokoknya. Nah, di sini kita bahas karena dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan, ini ada pengurangan 1, 2, 3. Nah, jadi bentuk aljabar ini memiliki banyak suku, ada 2x, 2y, 3z, dan 9. Nah, ada dua macam suku, yaitu suku sejenis, yaitu suku dengan variabel sama. Nah, di sini variabelnya ada 4x dan 3x, yaitu variabelnya adalah x, sama-sama x. Jadi 4x dan 3x ini merupakan suku sejenis. Kemudian contoh yang selanjutnya ada 4x kuadrat dan x kuadrat. Dan untuk variabelnya yaitu ada x kuadrat dan x kuadrat. Nah, ini sama-sama. Jadi kedua ini merupakan suku yang sejenis. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu suku tidak sejenis, yaitu suku dengan variabel yang berbeda. Contohnya di sini ada 4x dan 4y. Di mana variabelnya yang pertama yaitu x dan variabel yang kedua yaitu y. Nah, untuk contoh selanjutnya ada 4x kuadrat dan x, di mana yang pertama variabelnya x kuadrat dan yang kedua hanya x sendiri. Nah, ini merupakan suku yang tidak sejenis, yaitu berbeda. Oke, ya. Setelah Bapak memberikan materi, di sini ada tugas ya atau latihan bisa kalian kerjakan di rumah. Ada satu soal saja, yaitu tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, soal ini bisa kalian kerjakan kayak contoh yang Bapak jelaskan sebelumnya. Nah, jadi nanti tinggal dikirim ke Google Classroom yang sudah Bapak sediakan dan bisa diupload di sana. Nah,
Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah ya kita harus memakai masker dan selalu menjaga diri dengan baik. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.